Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada kuliah pemasaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep marketing mix. Saya ambil konsep marketing mix pada kuliah pemasaran ini mengacu pada konsep 4Ps, yaitu product, price, promotion, and place. Tiap pertemuan kita akan bahas satu persatu dari setiap komponen tersebut. Yang pertama adalah kita bahas mengenai produk. Bagaimana menentukan strategi dari produk. Pada saat kita membahas terkait dengan produk, kita perlu memahami dulu definisi dari produk. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke market untuk memuaskan atau memenuhi keinginan atau kebutuhan dari konsumen, meliputi physical goods, services, experiences, events, persons, places, properties, organizations, information, and ideas. Nah, sehingga produk di sini kita tidak bisa membatasi hanya produk fisik saja, tetapi layanan termasuk produk. Ya. Menjual juga pengalaman atau misalkan arena permainan, itu adalah menjual experience. Event, ya, seperti misalkan pameran. Kemudian person, lah ini seperti artis, itu kan dia adalah sebuah produk. Tempat, misalkan tempat wisata. Properties, misalkan apa, bangunan, real estate. Kemudian organisasi pun ada yang mengakuisisi, merger gitu ya, itu juga produk. Informasi, apalagi ini ya, ini sangat bernilai untuk pemasaran. Kemudian yang terakhir adalah ide. Kesemuanya ini termasuk dalam ataupun kita bisa sebut sebuah produk. Pada saat kita merencanakan pemasaran, selalu akan dimulai dengan memformulasikan penawaran untuk memenuhi keinginan ataupun kebutuhan konsumen yang kita sasar. Konsumen akan berusaha menilai penawaran yang kita sampaikan berdasarkan apa? 3 basic elemen berikut. Dia akan menilai penawaran yang kita berikan menarik atau tidak berdasarkan 3 komponen berikut, yaitu pertama adalah value based prices. Jadi dia akan menilai berdasarkan value. Berikutnya adalah berdasarkan product, feature, and quality, berdasarkan kualitas dan fitur dari produk yang ditawarkan. Dan yang terakhir adalah terkait dengan services, mix, and quality, berdasarkan kualitas dan bauran dari layanannya. Ketiga ini yang menjadi dasar penilaian suatu penawaran produk yang disampaikan oleh produsen. Berikutnya kita akan bahas terkait dengan produk characteristic and classification. Yang pertama kita perlu mengenal yang namanya product levels. Ada 5 product levels. Yang pertama adalah core benefit. Core benefit itu apa? Manfaat yang sebenarnya ingin dibeli oleh konsumen. Contohnya misalkan hotel, dia benar-benar ingin membeli apa? Untuk beristirahat ataupun untuk tidur. Itu manfaatnya adalah termasuk core benefit. Level berikutnya adalah basic product. Kalau kita ambil contoh terkait dengan hotel, maka kamar hotel tentunya akan meliputi bed atau ranjang, kemudian bathroom, kamar mandi, towel, handuk, meja, lemari ataupun kloset.
Tentunya ini adalah kebutuhan dasar suatu ruang ataupun kamar di dalam hotel. Tanpa ini semua tentunya konsumen tidak akan merasa nyaman untuk tinggal ataupun tidur di hotel. Level yang berikutnya adalah expected product. Ya. Biasanya buyer secara normal mengharapkan apa? Mengharapkan sesuatu yang lebih dari yang mereka beli terhadap produk tersebut. Contohnya misalkan terkait dengan tadi hotel, dia akan apa? Berharap oke, kalau misalkan ranjangnya ada ya ranjangnya bersih. Kalau misalkan ada tersedia handuk, handuknya juga bersih, segar. Kalaupun ada lampu, lampunya berfungsi, bukan kemudian mati. Dan juga misalkan ada kamar, ada pintu, tetapi dia juga mengharapkan ruangannya cukup tenang, cukup hening gitu ya, tidak terganggu oleh misalkan kamar-kamar sebelahnya. Level yang berikutnya adalah augmented product. Nah, ini adalah untuk memenuhi atau melebihi customer expectation-nya. Nah, ini terkait dengan brand positioning dan competition. Contohnya sama-sama memang misalkan sama-sama hotel. Ya, tetapi hotel itu ada kelas-kelasnya. Ada kelas bintang 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, tiap-tiap kelas itu ada layanan, standar layanannya tersendiri. Makanya kalau misalkan hotel bintang 3 itu sebenarnya tidak ada standar layanan kolam renang. Kalau kemudian dia menyediakan kolam renang meskipun dia hotel bintang 3, berarti tanda kutip kita bisa sebut dia adalah hotel bintang 3 plus. Nah, ini bisa apa? Melebihi harapan konsumen yang ada. Yang terakhir adalah potensial produk. Potensial produk ini adalah kalau kita contohkan di hotel tadi, hotel akan selalu akan mencari cara terbaru untuk memenuhi konsumennya, dan dia berusaha apa? Melakukan diferensiasi terhadap layanannya di masa mendatang. Nah, ini adalah level yang tertinggi, potensial produk. Dia tidak hanya puas dengan yang ada sekarang, tetapi dia sudah mulai memikirkan perbaikan layanan di masa mendatang. Berikutnya adalah kita perlu mengenal yang namanya skema klasifikasi produk. Skema klasifikasi produk secara umum kita bagi sebenarnya menjadi dua, berdasarkan durability and tangibility dan berdasarkan pemakaian. Kalau berdasarkan durability dan tangibility, kita bisa bedakan berdasarkan tiga, yaitu non-durable goods, durable goods, and services. Non-durable goods yaitu tangible goods atau barang berwujud yang biasanya dikonsumsi sekali atau sedikit pemakaian. Jadi di sini cepat habis gitu ya. Kata lainnya adalah cepat habis. Strateginya apa? Ya, dia harus dijual di banyak lokasi, marginnya kecil dan iklannya kenceng. Contohnya adalah consumer goods. Bisa jadi sekali atau beberapa kali pakai produknya habis. Kita kemudian mungkin minggu depannya harus beli lagi, atau bulan depannya harus beli lagi. Itu adalah non-durable goods. Yang kedua adalah durable goods. Di sini tangible goods, yaitu produk berwujud, tetapi cukup awet dengan beberapa kali pemakaian.
Nah, contohnya apa ya? Seperti misalkan produk elektronik, furniture itu kan cukup awet, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Strateginya bagaimana? Tentunya berbeda dengan non-durable goods, yaitu bisa melalui personal selling, juga bisa melalui many location, tetapi mereka biasanya higher margin dan ada guaranteenya. Ya. Makanya kalau kita biasanya beli produk elektronik, gitu ya, ataupun misalkan kendaraan bermotor, selalu ada garansinya. Yang terakhir adalah services. Kalau yang dua tadi adalah tangible goods, ini adalah intangible goods. Ya, dia tidak berwujud. Macamnya banyak dan apa? Perishable product. Dia tidak bisa disimpan. Strateginya apa? Sangat tergantung pada kontrol kualitas, kredibilitas, dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika pasar. Klasifikasi yang dua adalah membedakan berdasarkan pemakaian. Yang pertama adalah consumer goods, ya, produk-produk yang dikonsumsi langsung oleh end user, ataupun industrial goods, produk-produk yang dikonsumsi atau dipakai oleh industri yang dia olah lagi kemudian menjadi finished product. Kita bahas yang pertama, consumer goods. Ada beberapa jenis di sini. Yang pertama adalah convenience good. Convenience good ini adalah produk-produk yang sering dibeli dan segera ingin dibeli. Gitu ya. Contohnya adalah misalkan food and beverage, itu termasuk di convenience goods. Kalau makanan, kita kan sering membeli makanan atau membeli bahan makanan dan membelinya juga sesegera mungkin gitu ya. Kalau misalkan lapar ya langsung beli, atau kemudian misalkan bahan makanannya sudah habis, kita langsung membelinya. Ini adalah convenience good. Berikutnya adalah shopping goods. Di sini konsumen akan membandingkan berdasarkan kesesuaian, kualitas, harga, dan style, gaya. Contohnya misalkan furniture, pakaian, ataupun home appliance gitu ya. Barang-barang rumah tangga, misalkan kulkas, mesin cuci gitu ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah specialty goods yang mempunyai karakteristik yang unik. Contohnya misalkan mobil, peralatan fotografi. Itu adalah termasuk specialty goods. Yang terakhir adalah unsought goods. Di sini konsumen biasanya secara normal tidak akan berpikir untuk membeli masa sekarang. Ya, karena apa? Manfaatnya tidak bisa dirasakan sekarang. Manfaatnya baru bisa dirasakan nanti. Contohnya produknya apa? Asuransi jiwa ataupun apa? Coupling kuburan. Itu termasuk unsold goods. Oke, itu adalah beberapa jenis dari consumer goods. Berikutnya adalah industrial goods. Industrial goods dibagi beberapa jenis. Yang pertama adalah material and parts. Contoh misalkan raw materials terkait dengan sumber alam ataupun pertanian, perkebunan. Kemudian ada juga manufacture material and parts yang diproduksi oleh pabrik tetapi masih dalam bentuk parts ataupun material. Jenis yang kedua adalah capital items. Karena di sini capital selalu berkaitan dengan apa? Aset tetap ataupun aset tidak bergerak. Contohnya adalah bangunan, ya, peralatan berat ataupun peralatan yang portable, tools, office equipment gitu ya. Yang dimana di sini meskipun portable tetapi cukup sulit untuk dipindahkan.
Dan biasanya capital item selalu apa? Ada faktor penyusutan di sana. Oke. Yang ketiga adalah supplies or business services. Ya, contohnya apa? Supplies di sini untuk kebutuhan maintenance and repair item, gitu, spare part contohnya. Kemudian juga operating supplies. Operating supplies di sini misalkan bahan-bahan untuk mendukung produksi, itu masuk di operating supplies. Berikutnya contohnya adalah business services, gitu ya, untuk layanan maintenance dan repair. Itu di sini bukan itemnya atau spare partnya yang diberikan, tetapi lebih ke arah layanannya, misalkan teknisinya, gitu ya, ataupun bantuan konsultasinya, gitu. Misalkan di sini business advisory services, gitu ya, lebih ke arah layanannya, bukan berkaitan dengan item atau spare partnya. Oke, berikutnya, nah, untuk kemudian suatu perusahaan bisa bersaing dengan kompetitor yang lain, perusahaan tidak hanya berpikir seperti tadi, level produknya, gitu ya, klasifikasi produk, tetapi perusahaan biasanya perlu melakukan yang namanya product differentiation. Product differentiation ini diperlukan supaya perusahaan tetap bisa bersaing dengan pesaingnya. Biasanya diferensiasi produk ini dilakukan terhadap beberapa faktor. Yang pertama adalah product form. Product form ini terkait dengan misalkan perusahaan mendiferensiasi untuk ukuran, dimensi, bentuk, struktur fisik yang berbeda dari produk yang sebelumnya. Contoh, kalau misalkan handphone, gitu ya, kalau dulu mungkin 10 tahun yang lalu handphone cukup tebal, lebih dari 1 cm. Sekarang ukurannya rata-rata di bawah 1 cm ketebalannya. Terkait dengan ukuran layar juga, layar atau yang disebut bezel, gitu ya, sekarang semakin mendekati bezel-less. Nah, ini adalah terkait dengan form. Berikutnya adalah feature. Nah, kalau kita ambil contoh di handphone, dulu pada saat masih istilahnya 1G, handphone hanya bisa digunakan untuk telepon dan SMS. Pada saat ada 2G, sudah mulai ada SMS plus MMS, gitu ya. Terus kemudian 3G sudah mulai bisa internet, meskipun kemampuannya terbatas atau kecepatannya terbatas. Nah, berikutnya kemudian 5G, bukan hanya sekedar telepon, SMS, ya, kemudian misalkan internet. Kalau di 3G internetnya masih terbatas, di 4G sudah kecepatannya lebih kencang. Kemudian bisa mendukung untuk misal transaksi online lebih lancar dan lain sebagainya. Ini adalah terkait dengan feature. Ataupun pada saat dulu handphone masih terbatas, misalkan hanya untuk telepon. Kemudian berikutnya bisa untuk apa? Ada feature kamera. Kamera pun kalau dulu misalkan hanya kamera biasa, 1 kamera, sekarang bisa 2, 3, 4, ada efek bokeh dan lain sebagainya. Itu adalah terkait dengan feature. Berikutnya adalah customization. Nah, ini produk biasanya didesain berdasarkan didesain atau dikustomisasi berdasarkan kebutuhan setiap konsumen, gitu ya. Lah, kalau kemudian kebutuhan konsumen itu banyak yang sama, berarti
Kemudian perusahaan bisa menawarkan yang namanya mass customization, gitu ya. Dimana untuk mencapai mass customization ini biasanya kebutuhan dari konsumen tidak sama persis, tetapi gitu ya, bisa tetap diproduksi secara massal, tetapi hanya kemudian misalkan hanya membedakan sedikit modul-modul dari ataupun sedikit feature yang berbeda dari produk, sehingga produk atau modul utamanya tetap bisa diproduksi secara massal. Dan customization ini bisa kemudian berubah berdasarkan perubahan kebutuhan dari customer. Yang berikutnya adalah performance quality. Ya, performance ini lebih ke arah performance-nya. Ya, berarti di mana apa? Kinerja dari produk tersebut. Kalau kita kembali lagi ke contoh misalkan handphone, gitu ya. Kalau kita contohkan adalah prosesor, ada single core, dual core, gitu ya, quad core, dan seterusnya. Sampai sekarang ada yang sampai 12 core dan seterusnya. Ini adalah tentunya perbedaan core akan juga membedakan dari sisi performance. Kemudian ada diferensiasi dari sisi conformance, gitu ya, yaitu terkait dengan kenyamanan. Ya, kalau misalkan kenyamanan ini lebih cocok, saya contohkan misalkan mobil, gitu ya. Tentunya akan berbeda misalkan mobil merek Mercy dengan Agya, gitu ya. Dari sisi apa? Conformance, gitu ya. Conformance di sini bukan hanya dari sisi nyamannya saja, tetapi dari sisi keamanannya juga. Gitu. Berikutnya adalah durability. Durability ini terkait dengan keawetan, gitu ya, atau lamanya umur suatu produk. Semakin lama suatu produk, semakin awet suatu produk, berarti dia semakin durable. Yang berikutnya adalah bisa diferensiasi dari sisi reliability. Nah, kalau reliability di sini lebih ke arah apa? Ukuran probabilitas suatu produk tidak berfungsi atau gagal berfungsi. Bedanya apa dengan durability tadi? Durability adalah mengukur keawetan produk. Berarti bisa jadi produk itu awet sampai rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi 5 tahun, tetapi bisa jadi aspek reliability-nya bukan dalam rentang 5 tahun. Bisa jadi tiap tahun dia rusak tapi bisa diperbaiki. Nah, kalau tiap tahun rusak, berarti ini peluangnya apa? Peluang rusaknya terkait dengan reliability adalah 1 kali kejadian per 1 tahun. Tapi durability-nya tadi apa? 5 tahun, gitu ya. Karena awet, baru rusak setelah 5 tahun dan tidak bisa diperbaiki lagi, gitu ya. Itu perbedaan antara durability dan reliability. Kemudian repairability. Nah, tadi terkait dengan contoh yang di atas, durability 5 tahun. Pada saat sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki, berarti unrepairability, gitu ya, sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Tetapi kalau dari terkait dengan reliability tadi, 1 kejadian dalam 1 tahun, berarti dia masih bisa diperbaiki, gitu ya. Berarti bisa jadi di sini adalah ada suatu produk yang kemudian sekali rusak langsung tidak bisa diperbaiki, gitu ya. Ada yang suatu produk bisa diperbaiki berkali-kali, berarti ini repairability-nya bagus, gitu ya. Oke. Yang terakhir adalah style, gitu ya. Ini berbeda dengan product form. Kalau style lebih ke arah biasanya terkait dengan, kalau konsumen nantinya adalah terkait dengan aspek psikografis, gitu ya. Kalau kita berbicara terkait dengan segmentasi, gitu. Bisa jadi, gitu ya, bisa jadi jenis produknya, atau kalau kita contohkan mobil, bisa jadi
mobilnya jenisnya sama gitu ya, tetapi yang satu kepingin anak muda gitu ya, dia ingin tentunya tipe sama, modelnya sama tetapi tipe sport. Yang satu misalkan sudah orang tua, berarti mobilnya sama tetapi tipenya atau stylenya yang misalkan konservatif gitu ya. Itu adalah terkait dengan style. Oke, itu adalah terkait dengan product differentiation. Lah, selain itu untuk bisa bersaing di pasaran, tentunya diferensiasi ini tidak hanya dikenakan pada sisi produknya saja, tetapi juga diferensiasi bisa dikenakan di sisi layanan. Contohnya di sini adalah diferensiasi terkait layanan. Yang pertama adalah ordering easy. Kemudian untuk mengorder. Ya, di era sekarang tentunya Anda untuk membeli suatu produk apapun juga sangat mudah karena sudah didukung dengan akses internet yang memadai. Mungkin kalau dulu order untuk membeli suatu produk hanya bisa lewat telepon atau bahkan harus datang ke toko. Kalau sekarang kita bisa order secara online. Nah, itu adalah contoh dari diferensiasi layanan. Berikutnya adalah delivery. Ya. Nah, sekarang perusahaan juga berlomba-lomba gitu. Contohnya di e-commerce gitu, menyediakan delivery yang berbeda-beda. Misalkan ya tentunya ada kategorinya gitu ya. Kalau 1 hari sampai lebih mahal gitu ya dibandingkan yang 2 hari, 3 hari dan seterusnya. Nah, ini adalah terkait dengan diferensiasi delivery. Berarti dia tidak hanya memberikan satu jenis layanan tetapi beberapa layanan yang bisa menjawab atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Berikutnya adalah diferensiasi dari aspek instalasi gitu ya. Biasanya ini terkait dengan misalkan peralatan berat gitu ya, peralatan kesehatan gitu ya. Biasanya ini adalah mungkin kalau zaman dulu untuk instalasi mesin susah, sekarang bisa jadi instalasi mesin jauh lebih mudah. Contoh misalkan kalau dulu gitu ya, untuk beli suatu peralatan harus dikirim dalam bentuk sudah jadi dirakit gitu ya, kemudian baru dikirim. Nah, ini kan dari sisi kemasan biasanya boros. Sekarang bisa kemudian ada beberapa produk terkait dengan mesin atau robot gitu ya, untuk produksi atau untuk perusahaan ataupun untuk pendidikan, itu biasanya dikirim dalam bentuk masih belum dirakit. Kemudian kita bisa rakit sendiri dengan menggunakan ada buku petunjuk ataupun video tutorialnya. Oke. Berikutnya adalah customer training. Nah, bisa ada diferensiasi di customer training. Nah, tentunya kalau misalkan perusahaan membeli mesin berat, masa kemudian karyawannya langsung bisa mengoperasikan? Kan tidak. Nah, makanya kemudian bisa diferensiasi terkait pemberian training gratis gitu ya, termasuk harga produk yang dibeli. Ataupun bisa jadi diferensiasi ini ya, sebelumnya memang sudah ada layanan konsultasi, itu include dengan harga belinya, tetapi bisa kemudian didiferensiasi jenis-jenis konsultasinya. Mungkin kalau dulu lewat telepon, sekarang bisa video call. Bisa kemudian mungkin bahkan menggunakan augmented reality untuk membantu gitu ya, mensimulasikan misalkan kesulitan pengoperasian atau pada saat untuk membantu maintenance. Kemudian yang berikutnya adalah diferensiasi dari perawatan dan perbaikan gitu ya. Nah, tentunya biasanya ada perusahaan yang dalam tanda kutip beli produk sudah termasuk gitu ya,
jaminan garansi 3 tahun. Nah, sehingga kemudian apa? Selama 3 tahun kalau misalkan ada kerusakan gitu ya, sudah tinggal kirim ke service center, kemudian diperbaiki oleh service center dan bisa dibawa kembali pada saat sudah selesai diperbaiki. Ini adalah diferensiasi terkait dengan layanan maintenance and repair. Yang terakhir adalah diferensiasi terkait dengan return. Return ini juga terkait erat dengan masalah garansi. Ada yang kemudian memberikan garansi langsung apa? 1 tahun, kalau ada kerusakan langsung diganti gitu ya. Ataupun kemudian dan ada kemudahan untuk pengembaliannya juga gitu ya. Misalkan cukup lewat agen-agen yang bekerja sama dengan perusahaan. Nah, ini adalah diferensiasi terkait dengan layanan return. Sebagai tambahan di return, ada yang disebut yang namanya controllable return dan uncontrollable return. Kalau controllable, tentunya perusahaan sudah menyediakan gitu ya, kalau penanganan ada error kerusakan itu bekerja sama dengan seller ataupun agen. Nah, sedangkan untuk yang uncontrollable return ini adalah pada saat gitu ya, misalkan perusahaan pun sudah bekerja sama dengan seller, tetapi gitu ya, ada beberapa kasus misalkan kerusakannya ini tidak bisa langsung dihandle oleh seller ataupun agen, sehingga harus kemudian dikembalikan lagi ke perusahaan untuk diperbaiki. Nah, ini adalah uncontrollable return. Oke. Berikutnya kita perlu juga ketahui beberapa terminologi yang lain. Yang pertama adalah terkait dengan produk hierarki. Produk hierarki ini ada, yang pertama adalah need family. Nah, ini adalah hierarki yang tertinggi. Ini adalah core need gitu ya. Kebutuhan inti yang mendasari apa? Keberadaan produk family. Contohnya adalah ini terkait dengan asuransi. Kalau kita bicara need family itu termasuk apa? Security gitu ya. Security ini bukan lebih ke arah satpam gitu ya, jaminan keamanan. Kemudian hierarki yang di level yang lebih rendah lagi adalah kita sebut produk family. Nah, ini adalah kelas produk yang dapat memenuhi core need tersebut dengan secara efektif. Contohnya adalah kalau jaminan keamanan kita bisa dapatkan dari apa? Contohnya di sini dengan menabung gitu ya, dan juga mendapatkan penghasilan dari pekerjaan gitu. Itu adalah produk family. Kemudian produk class. Nah, ini lebih ke arah grup produk di dalam produk family yang diketahui mempunyai fungsi tertentu. Contohnya financial instrument. Ya. Kalau kita ingin menabung, tentunya kita perlu mengenal beberapa instrumen keuangan. Ini adalah produk class. Berikutnya adalah produk line. Di produk line biasanya dijual untuk grup konsumen yang sama, di mana dipasarkan melalui outlet yang sama dalam rentang harga yang sudah ditentukan. Produk line itu bisa berisi merek-merek yang berbeda atau berisi hanya satu merek dalam single family atau individual brand gitu ya. Nah, contohnya adalah asuransi jiwa. Pada saat kita ingin tadi menabung gitu ya untuk produk family-nya, kemudian
Untuk menabung itu nanti kita akan kenal banyak instrumen keuangan. Nah, salah satu instrumen keuangannya adalah asuransi. Asuransi itu salah satu jenis bentuk saving yang manfaatnya baru kita bisa dapatkan di masa mendatang. Nah, berikutnya, level berikutnya adalah product type, yaitu kelompok item di dalam product line yang tersebar dalam beberapa bentuk produk. Contohnya misalkan di sini term life insurance atau asuransi jiwa tetapi dalam jangka waktu tertentu. Contoh misalkan kita ngomong di produk lainnya adalah asuransi jiwa. Tetapi di asuransi jiwa itu ada biasanya term kontraknya, ya. Misalkan berapa sampai usia berapa tahun kita bisa menikmatinya. Kalau contoh misalkan kita pensiun umur 55, berarti termnya di sini adalah kita terikat kontrak membayarkan yang namanya iuran asuransi sampai umur 55, kemudian setelah 55 kita baru mendapatkan manfaatnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah item atau stock keeping unit. Kalau stock keeping unit biasanya lebih sering dipakai untuk istilah physical product. Nah, di item ini produk sudah dibedakan berdasarkan ukuran, harga, penampilan, dan atribut yang lain. Contohnya di sini ada terkait dengan asuransi, prudential, renewable, term life insurance, gitu ya. Nah, di sini mengacu pada asuransi jiwa di mana jangka waktunya bisa diperbaharui. Nah, itu adalah terkait dengan item. Oke. Itu adalah gambaran dari produk hierarki. Kita bisa juga ambil contoh yang lain untuk menggambarkan hierarki suatu produk, tidak hanya produk atau intangible product, tapi juga bisa tangible product, misalkan kendaraan dan lain sebagainya. Nah, setelah kita ketahui yang namanya hierarki produk, lebih detail lagi kita perlu mengetahui yang namanya product mix. Suatu produk tadi ada hierarki, tentunya kita bisa kemudian terjemahkan lebih detail dalam product mix. Ada beberapa istilah di dalam product mix. Yang pertama adalah depth, length, width, sama konsistensi. Perbedaan masing-masing ini apa? Yang pertama adalah kalau kita bicara tentang depth ini adalah mengacu seberapa banyak varian yang ditawarkan tiap produk line. Contohnya misalkan Anda bisa lihat tabel di sini, gitu ya. Produk depth-nya berapa? Depth di sini adalah misalkan satu jenis item itu terdiri dari berapa varian lagi, itu adalah depth, gitu ya. Misal contohnya di sini adalah produk deterjen, gitu ya, deterjen untuk merek Tide, gitu ya. Nah, di sini misalkan ada yang bau apa? Bau misalkan bau bunga lavender, gitu ya. Ada bau bunga mawar. Nah, ini adalah variannya, itu adalah depth. Contoh yang misalkan lain yang ada di keseharian kita, contoh saya sebutkan merek terpaksa, gitu ya. Misalkan deterjen dari Unilever, gitu ya. Kita sebut ada Rinso, gitu ya. Ada merek
yang lain, contoh gitu, Rinso nanti ada varian bau bunga apa dan lain sebagainya, itu adalah depth. Berikutnya adalah terkait dengan width. Width ini merefer atau mengacu pada jumlah produk line yang berbeda. Ya. Contohnya di sini di tabel yang sama, produk width-nya adalah dari PNG, produk width-nya ada 5, yaitu pertama adalah deterjen, yang kedua adalah pasta gigi, yang ketiga adalah sabun batangan gitu ya. Yang berikutnya adalah disposable diapers, yang terakhir adalah paper product. Berarti ada 5 lini produk ya, gampangannya seperti itu. 5 lini produk itu adalah menggambarkan width. Yang berikutnya adalah terkait dengan length. Length di sini adalah gabungan antara width kemudian dengan item. Berarti tadi ada 5, tetapi tiap lini produk di sini misalkan deterjen ada jumlahnya 8, pasta gigi 2 dan seterusnya. Nah, yang namanya produk line itu adalah keseluruhan jumlah item dari semua lini. Berarti di sini kalau Anda jumlah di sini ada 20 item di dalam produk line. Oke, kalau depth tadi sudah saya beri contoh, yang terakhir adalah konsistensi. Konsistensi ini terkait dengan penggunaan sumber daya produk line tersebut mulai diproduksi sampai didistribusikan ke konsumen. Ya. Contoh misalkan, apakah kemudian tiap produk line tersebut diproduksi dalam misalkan shop floor yang sama, didistribusikan dalam channel distribusi yang sama? Kalau semuanya sama berarti dia termasuk konsisten. Tetapi kalau berbeda gitu ya, misalkan kebutuhan produksinya atau lini produksinya berbeda pabrik gitu, distribusi channelnya juga berbeda, tetap berarti ini adalah konsistensinya rendah gitu ya. Seperti itu gambaran dari produk mix. Berikutnya, setelah kita tahu beberapa terminologi ini, kita perlu kemudian melakukan yang namanya analisis produk line. Analisis apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama adalah analisis sales and profit. Bisa jadi suatu produk itu salesnya tinggi, tetapi persen profit dari total sales itu tidak cukup tinggi. Ya. Contohnya di sini, misalkan yang produk pertama, salesnya mencapai sampai di sini 50%. Gitu ya, salesnya 50% untuk produk item yang pertama, yang kedua 30%, yang ketiga 10%, yang berikutnya adalah 5 masing-masing 5%, berarti total 100%. Gitu ya. Tetapi di sini secara profit kita bisa lihat produk yang pertama itu menghasilkan 30%, hanya 30% dari total 100% profit gitu ya. Terus yang kedua adalah 30% dari total 100% profit. Kalau yang ketiga adalah 20%, ini 10, ini 15% dan ini 5%, berarti total juga sama 100%. Nah, dari sini kita tahu profil bahwasannya produk pertama memang menyumbang total sales yang paling tinggi. Ya. Tetapi produk kedua menyumbang profit yang paling tinggi relatif terhadap total salesnya. Bahkan kalau kita ukur masalah relatif atau rasio gitu ya, ini produk ketiga dan keempat
ini lebih bagus gitu ya. Dia menyumbang hanya 10% total sales, tetapi dia menyumbang 20% dari total profit. Kita perlu petakan profil seperti ini untuk mengetahui mana-mana produk gitu ya yang perlu perlakuan lebih gitu ya. Contoh misalkan begini. Ini kita bisa ketahui yang untuk 3, 4 meskipun total salesnya rendah tapi menyumbang profit yang tinggi, ini bisa jadi ini segmen atas gitu ya. Kalau yang misalkan sama, ini bisa jadi ini adalah segmen-segmen menengah. Sedangkan yang ini, yang pertama ini gitu ya, yang produk pertama ini adalah segmen bawah. Lah, kita tahu seperti ini tentunya nantinya perlakuan terhadap strategi pemasarannya juga akan berbeda. Yang terakhir adalah market profile. Market profile di sini contohnya kita bisa lihat pada gambar gitu ya. Di sini ada peta yang menggambarkan contoh dari produk kertas gitu ya. Perusahaan adalah di node atau di titik X, sedangkan A, B, C, D itu adalah kompetitornya. X itu dia memiliki 3 jenis produk. Yang pertama adalah X yang paperweight-nya adalah 90 gitu ya, dengan kualitas adalah medium. Di sini dia memiliki apa? Pesaing terdekat, yaitu dari produk D, perusahaan D, dan juga perusahaan B. Sedangkan untuk yang kedua, X di sini untuk yang medium, berat medium dengan kualitas rendah, dia pesaing terdekatnya adalah produk dari perusahaan B. Sedangkan untuk yang ketiga, X di sini dia cenderung dia tidak memiliki persaing terdekat gitu ya. Dimana di sini adalah berat papernya 150 dengan kualitas X. Gitu ya. Tidak memiliki kompetitor terdekat. Nah, apa yang perlu kita bisa tarik manfaatnya dari peta ini gitu ya. Berarti apa? Secara positioning produk X yang ini, yang ketiga, yang paling kanan, ini memiliki keunggulan bersaing yang cukup tinggi dibandingkan produk X yang lain, karena produk X yang lain masih memiliki pesaing terdekat dari produsen yang lain. Kemudian kalau kita bicara setelah analisis, kalau kita kemudian bicara masalah strategi, terus bagaimana strategi untuk menghadapi persaingan yang ada tadi. Nah, di sini perusahaan bisa mengambil 2 strategi. Yang pertama adalah perusahaan bisa memperpanjang lini produknya dengan 2 cara. Yang pertama adalah line stretching, yang kedua adalah line filling. Line stretching ini perusahaan coba memperpanjang lini produknya melebihi dari rentang yang saat ini. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah down market stretch. Itu apa? Dia memproduksi produk dengan harga yang lebih rendah lagi dari harga yang saat ini. Yang kedua adalah up market stretch, yaitu perusahaan memproduksi produk baru lagi dengan harga yang lebih tinggi. Atau yang kedua adalah yang ketiga adalah gabungan dari keduanya, yaitu two-way stretch. Berarti perusahaan memproduksi produk dengan harga yang lebih rendah dan juga harga yang lebih tinggi. Strategi yang kedua adalah line filling, yaitu dengan menambah item produk yang lebih banyak dalam rentang yang saat ini ada, atau maksudnya adalah rentang produk line yang ada saat ini gitu ya. Kalau misalkan tadi deterjen gitu ya, ya ditambah itu item-itemnya, entah itu dalam berbeda ukuran gitu ya, ataupun berbeda varian, misalkan
harumnya gitu ya, scent, keharumannya, misalkan bunga yang lain yang baru, lah itu adalah line filling. Oke, setelah kita bicara strategi, kita kembali lagi ke product classification gitu ya. Kalau ini product classification yang berbeda lagi dari sudut pandang yang berbeda dibandingkan yang sebelumnya, yaitu berdasarkan gross margin. Yang pertama adalah jenis kelompok yang pertama adalah core product, yaitu high sales volume, heavily promote but low margin. Ya, kalau kita contohkan pada laptop, ini adalah merupakan basic laptop, yaitu apa? Ya yang banyak dipakai gitu ya, misalkan untuk pendidikan, untuk anak sekolah, ataupun untuk kantoran yang umum. Itu adalah core product. Kemudian berikutnya yang lebih spesifik lagi adalah staples gitu ya. Lower sales volume, no promotion, higher margin gitu ya. Dengan misalkan apa? CPU yang lebih tinggi, RAM yang lebih besar gitu ya. Contoh misalkan apa? Ini multifungsi ya, untuk misalkan untuk anak sekolah, tetapi dia untuk berbagai macam kebutuhan gitu ya, misalkan untuk desain dan lain sebagainya. Nah, berarti ini lebih high spec gitu. Sehingga biasanya sales volume-nya juga lebih rendah gitu ya, tapi marginnya lebih tinggi. Nah, kalau masalah promotion bisa no promotion, bisa with promotion gitu. Tetapi kalau misalkan ada pun promosinya tidak sering yang core product. Berikutnya adalah specialties. Ini lebih ke arah apa? Untuk kebutuhan khusus ya. Nah, ini salesnya lebih rendah lagi, tetapi harus kemudian promosinya juga lebih gencar. Karena apa? Ya ini tadi, specialties, hanya untuk kalangan tertentu. Contohnya misalkan laptop yang bisa digunakan untuk kebutuhan khusus, misalkan digital movie making gitu ya, untuk menunjang itu. Nah, ini adalah perlu spesifikasi yang khusus gitu ya, untuk mendukung suatu job atau pekerjaan yang khusus pula. Yang terakhir adalah convenience item. Nah, ini lebih ke arah aksesoris gitu ya, high volume but less promotion. Biasanya untuk aksesoris memang jarang sekali untuk dipromosikan. Kalau aksesoris terkait dengan laptop, contoh misalkan screen protector atau yang lain untuk membersih screen gitu ya, ataupun misalkan tambahan yang lain, mouse gitu ya, mungkin untuk digital pen-nya dan lain sebagainya, itu adalah convenience item. Ini terkait dengan gross margin, berarti kita bisa bedakan yang low margin itu adalah di core product sama convenience item, tetapi yang high margin adalah di staples dan specialties. Nah, oke, kalau sebelumnya kita bahas itu spesifik gitu ya, sendiri-sendiri, kita coba sudah mulai membahas product mix pricing gitu ya. Biasanya kita memasarkan produk tidak bisa kemudian apa? Berdiri sendiri. Contoh misalkan konsumen menganggap ini kurang menarik gitu ya, jualan kok sendiri-sendiri. Makanya kemudian ada istilah untuk menarik konsumen, dikenal strategi yang namanya product mix pricing. Ada beberapa strategi di product mix pricing. Yang pertama adalah product line pricing. Nah, kalau product line pricing ini hanya membedakan produk berdasarkan kelas atau level harga yang berbeda, misalkan harga murah, harga menengah, dan harga tinggi. Contoh kalau misalkan di handphone itu kan ada yang low end gitu ya, middle end, ada yang flagship gitu ya, yang high endnya. Kemudian berikutnya strategi optional feature pricing gitu ya. Nah, ini contohnya misalkan kalau di
kendaraan atau mobil gitu ya, yang mobil multi purpose vehicle yang sekarang pasarannya paling tinggi di pasaran, market share-nya paling tinggi, biasanya produsen akan menjual jenisnya sama tetapi ada tambahan yang berbeda. Misalkan ada tambahan misalkan GPS gitu ya, pasti harganya juga berbeda. Ada tambahan misalkan spionnya bisa diatur otomatis dari dalam, atau ada tambahan kamera belakang supaya untuk ngontrol kalau kita mau parkir gitu ya, mundurin mobil. Nah, itu kemudian ada perbedaan harga-harga dengan tambahan-tambahan feature tambahan gitu ya. Itu adalah optional feature pricing. Ini juga strategi untuk mendongkrak penjualan dan mendongkrak margin. Berikutnya adalah strategi captive product pricing. Captive product pricing, contohnya adalah salah satunya terkait dengan printer. Printer biasanya produsen menjual printer itu dengan bukan dengan harga murah, tapi dengan margin profit yang rendah. Dia biasanya mengambil untungnya dari cartridge. Kalau sekarang kemudian printer-printer sudah ada yang inktanknya di luar, gitu ya, infusnya di luar, sudah langsung built-in dengan printernya, berarti printernya marginnya kecil, tetapi jualan tintanya itu yang mendatangkan margin yang besar. Begitupun juga contoh misalkan HP dengan operator. Ada yang kemudian operator kerjasama dengan suatu merek HP, menjual HP tersebut dengan harga yang cukup rendah, dalam artian marginnya sangat rendah, bahkan tanpa margin atau bahkan seolah-olah rugi. Tetapi di sini kemudian dikemas, bisa dicicil selama 2-4 bulan gitu misalkan, kemudian dengan tiap bulan membayar sekian ratus ribu, nanti akan mendapatkan kuota sekian giga, bebas telepon sekian menit dan lain sebagainya. Seolah-olah di sini ditawarkan di awal bisa jadi harga beli HP 0 rupiah, tetapi kemudian ada bulanan yang Anda harus bayar, di mana bulanan itu biasanya berisi komponen biaya ngangsur HP-nya sendiri, tetapi biasanya di sini marginnya juga yang didapatkan oleh produsen rendah. Terus kemudian margin yang besar adalah di operatornya. Nah, tapi biasanya operator akan membagi margin tersebut dengan si produsen HP. Itu adalah captive product pricing. Yang kedua adalah two part pricing. Contohnya adalah telepon rumah gitu ya, Telkom. Two part pricing maksudnya ada biaya abonemen gitu ya, yang fix. Anda nelpon atau nggak nelpon ya kena segitu gitu ya. Kalau nggak salah sekarang kan sekitar 27.000 gitu ya. Pakai nggak dipakai ya kena segitu. Tapi pada saat Anda memakai lah itu kita bisa sebut itu sebagai fixed cost gitu ya. Nah, pada saat Anda pakai untuk telepon atau kemudian untuk internet, kalau misalkan langganan IndiHome gitu ya misalkan, nah itu baru kemudian dikenakan tambahan biaya lagi gitu ya, baik variable cost ataupun fixed cost tambahan. Oke, berikutnya adalah by product pricing. Ini contohnya adalah petroleum. Petroleum itu kan diolah secara bertahap gitu ya. Mulai dari tahap pertama itu menghasilkan contoh kalau kita hanya bicara BBM, yang pertama adalah menghasilkan bensin, kemudian solar, kemudian kerosin gitu ya untuk pesawat dan seterusnya. Nah, tiap tahapan ini tentunya ada biaya pengolahan tambahan. Nah, itu adalah by product pricing. Itulah kemudian kenapa harga kerosin lebih mahal dibandingkan misalkan bensin ya, karena biaya olahnya melalui proses tahapan yang lebih banyak.
Berikutnya adalah product bundling pricing. Contohnya adalah medical equipment. Beli peralatan medis tentunya sekalian apa? Harga sudah termasuk instalasi dan pelatihan untuk mengoperasikannya. Tidak ada kemudian untuk medical equipment yang apalagi yang canggih-canggih hanya dijual tanpa tidak termasuk biaya instalasi dan biaya pelatihan. Itu adalah strategi untuk apa? Ya, untuk memperbesar sales dan profit. Nah, strategi yang lain juga bisa menggunakan yang namanya co-branding dan juga ingredient branding. Nah, maksudnya co-branding ini apa? Dua atau lebih merek yang terkenal kerjasama gitu ya, dibundling dalam satu produk. Contohnya misalkan tadi HP dengan operator gitu ya. Contoh misalkan Telkomsel kerjasama dengan Samsung gitu ya, sudah co-branding gitu ya, dibanding jadi satu. Kemudian McD dengan Coca-Cola gitu ya. Ya kalau beli paket 1, 2 ya sudah minumnya pasti Coca-Cola, itu adalah co-branding. Kemudian ada ingredient branding. Nah, kalau ingredient branding di sini adalah membentuk brand equity melalui apa? Komponen gitu ya. Komponen di sini juga menggunakan merek yang terkenal. Contoh misalkan di sini laptop gitu ya, Asus sama Intel. Nah sebenarnya produk Intelnya yaitu prosesor kan nggak terlihat, berbeda dengan yang co-branding, dua-duanya terlihat gitu ya, McD, Coca-Cola. Kalau Asus Intel, lah Intelnya kan ada di dalam, makanya untuk gitu ya, untuk menjelaskan bahwasannya laptop tersebut ditenagai oleh prosesor Intel, biasanya di laptopnya ada tempelan Intel Inside gitu ya. Nah, itu adalah ingredient branding. Kemudian berikutnya adalah kalau kita sudah bicara produk, ada beberapa produk khususnya produk fisik. Itu tentunya pada saat menjual atau mendistribusikannya kita perlu kemudian melakukan packing. Biar apa? Biar produknya aman gitu ya, dan untuk mempermudah handling dan lain sebagainya. Nah, kita bahas saja di sini packaging gitu ya. Packaging adalah semua aktivitas dari mulai mendesain, memproduksi kontainer untuk produk gitu ya. Faktor yang berkontribusi terhadap packaging adalah produk tersebut mau sales nantinya gitu ya, mendukung aktivitas self service atau tidak. Nah, ini packagingnya pasti nanti juga akan berbeda. Kemudian terkait dengan status sosial atau kemakmuran konsumennya gitu ya, antara yang misalkan segmen rendah dan tinggi juga pasti nanti packagingnya juga berbeda. Kemudian terkait dengan company atau brand image gitu ya, merek yang sudah terkenal tentunya ingin apa? Packagingnya juga lebih gitu ya, elegan gitu ya, dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Terus kemudian juga terkait dengan innovation opportunity-nya. Nah, beberapa 4 faktor ini nantinya akan berkontribusi pada desain suatu packaging. Oke. Kemudian kita bahas terkait dengan terus apa tujuan dari packaging. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ya untuk mengidentifikasi ataupun sebagai identitas dari suatu merek. Makanya packaging suatu produk ya, pasti tercetak mereknya itu lumayan besar ya. Kalau tidak merek pasti apa? Diwakili dengan logo gitu ya. Itu akan tercetak di packaging. Berikutnya adalah sebagai untuk menyampaikan descriptive dan persuasive information. Contoh di sini nantinya apa? Kan ada label gitu ya. Nah, itu adalah descriptive
information, ada persuasif gitu. Nah, mungkin ditempeli isi lebih banyak gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah untuk tujuan yang kedua. Tujuan ketiga adalah untuk membantu kemudahan dalam hal transportasi produk dan proteksi. Apalagi untuk produk-produk yang misalkan mudah pecah gitu ya, mudah rusak selama perjalanan. Nah, ini perlu packaging tentunya. Dan juga untuk membantu mengirimkan produk, bukan hanya selama produk itu ada di kendaraan angkut, tetapi juga misalkan kemudian pada saat untuk loading dan unloading. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mempermudah pada saat penyimpanan di tempat ataupun di rumah ya, itu juga packaging. Bayangkan kalau misalkan sabun tidak ada kemasannya tertutup gitu ya, sabun batang gitu ya, kan nggak enak gitu ya, untuk nyimpannya gimana, ini susah gitu ya. Apalagi kalau misalkan cair gitu. Cair pun kalau misalkan ada botol gitu ya, tidak menggunakan secondary packaging yang dari box, nyimpannya juga mungkin lebih susah gitu ya, lebih ribet. Yang terakhir adalah membantu untuk mengkonsumsi produk atau memanfaatkan produk atau memakai produk gitu ya. Seperti misalkan untuk sampo, bagaimana didesain biar bukanya mudah gitu ya. Terus juga misalkan pasta gigi, ada yang ulir, ada yang tidak menggunakan ulir untuk mempermudah konsumsi gitu ya. Contoh juga misalkan air mineral, Anda tahu ada packaging yang model ulir, tutup botolnya, ada yang langsung flip top gitu ya, langsung dibuka langsung ngocor gitu ya, kita bisa minum langsung. Itu adalah tujuan dari packaging. Nah, seperti tadi, identitas brand atau juga untuk informasi persuasif dan deskriptif gitu yang terkait dengan label. Nah, ini ada fungsi dari label. Yang pertama adalah untuk identifikasi, untuk menjelaskan grade, untuk menggambarkan produk tersebut, dan untuk tentunya promosi gitu ya. Apa yang tertempel di packaging identifies gitu ya. Contoh ya logo atau merek gitu ya, kan untuk identifies. Grade, nah misalkan suatu makanan atau misalkan susu, biasanya kan ada komposisi gitu ya. Nah, itu menunjukkan grade. Kemudian describes gitu ya, menunjukkan misalkan bagaimana cara pemakaian dan penggunaan dan lain sebagainya. Atau untuk promosi gitu ya, kalau tampilannya menarik di labelnya, itu juga bisa untuk menarik perhatian konsumen untuk membeli. Oke. Yang terakhir adalah biasanya produk, tidak semua, tetapi kebanyakan produk selalu dituntut oleh konsumen ada yang namanya warranty and guarantee gitu ya. Nah, warranty itu apa? Warranty adalah formal statement of expected product performance by manufacturer. Nah, ini warranty adalah dikeluarkan secara resmi oleh produsen yang menggambarkan kinerja produk tersebut gitu ya. Contoh misalkan kendaraan bermotor, misalkan motor gitu ya, sepeda motor, ada gitu ya formal statement, jaminan misalkan mesin 3 tahun gitu ya, jaminan mesin 3 tahun. Nah, itu maksudnya apa? Berarti selama 3 tahun kalau ada kegagalan mesin gitu ya, bisa dikembalikan ke repair center dan diperbaiki oleh repair center tersebut gitu ya. Lah, tetapi di sini hanya berupa formal statement, misalkan umur mesin tersebut 3 tahun gitu ya. Lah, nanti kalau masih dalam rentang garansi tersebut, perusahaan bertanggung jawab untuk memperbaiki. Kemudian yang kedua adalah guarantee. Nah,
Guaranti di sini digunakan untuk apa? Menghilangkan atau mengurangi risiko yang dirasakan oleh buyer, gitu ya. Biasanya mereka berharap apa? Produk itu memiliki kualitas yang tinggi, gitu. Dan perusahaan akan menjamin kualitas tersebut. Gitu. Lah, perbedaan antara warranty dan guarantee, biasanya kalau guarantee di sini karena bersifat untuk mengurangi risiko, biasanya biaya guarantee sudah dimasukkan dalam harga produk. Berarti biasanya pada saat terjadi kerusakan, terus kemudian perusahaan menjanjikan penggantian, gitu ya, ya langsung diganti. Karena apa? Harga produk sudah termasuk garansi tersebut, gitu ya. Sehingga apa? Buyer merasa apa? Hilang, gitu ya, atau terlindungi terhadap risiko yang muncul di masa mendatang. Itu adalah warranty dan guarantee. Sehingga suatu produk dengan adanya jaminan kedua ini biasanya dirasa lebih menguntungkan bagi konsumen, karena konsumen tidak mau ribet. Misalkan di tengah jalan pada saat mengoperasikan produk kemudian terjadi kegagalan, dia kemudian bingung harus repair kemana dan tidak ada jaminan, gitu ya, untuk misalkan repair gratis ataupun bahkan di replace, gitu. Oke, itu saja untuk bahasan terkait dengan produk, gitu ya. Untuk bahasan berikutnya adalah spesifik akan kita bahas terkait dengan layanan. Kalau produk di sini tadi kita sudah sampaikan, lebih banyak contoh-contohnya adalah untuk tangible product. Nanti untuk yang layanan adalah lebih khusus untuk yang intangible goods atau intangible product. Oke, sekian saja untuk kuliah materi produk hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.